Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan terdapat urgensi krisis pangan global yang harus segera ditangani. Perang di Ukraina dan memburuknya pembatasan ekspor memperparah dampak pandemi yang mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan dan gangguan pasokan yang mendorong harga pangan ke level tertinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga pangan global berpotensi meningkat hingga 20% menuju akhir tahun 2022. Saat ini seluruh dunia menyaksikan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam kelaparan global. Perang di Ukraina dan memburuknya pembatasan ekspor memperparah dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan ketidaksesuaian permintaan dan gangguan pasokan yang mendorong harga pangan ke level tertinggi. Adapun tantangan terhadap ekonomi global kemungkinan akan terus berlanjut sehingga harga pangan tetap tinggi di masa mendatang. The global collaboration should ensure food affordability for all, support the open, transparent, predictable, and non-discriminatory multilateral trading condition consistent with the WTO rules, also enhancing transparency in the food value chain. Selain itu, krisis pupuk yang mengancam juga berpotensi memperburuk dan memperpanjang krisis pangan bahkan hingga 2023 dan seterusnya. Dengan begitu ada urgensi di mana krisis pangan harus ditangani. Pengarahan semua mekanisme pembiayaan yang tersedia sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memperkuat stabilitas finansial dan sosial. Hal ini nyata dan mendesak terutama bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan negara berkembang. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema menarik berikutnya, masyarakat dunia terancam krisis pangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sahara, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor IPB. Selamat pagi, Ibu Sahara. Selamat pagi, Mas. Salam sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini. Presiden Joko Widodo berulang kali ya memperingatkan terkait dengan ancaman krisis pangan global begitu, dan kita tahu berbagai mitigasi juga terus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ketahanan pangan nasional. Tapi sebelum membahas lebih jauh mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu begitu definisi krisis pangan begitu saat ini seperti apa, Bu Sahara? Baik, ya, terkait dengan krisis pangan, saya coba melihat definisinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Jadi krisis pangan itu adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial termasuk akibat perang. Nah, secara singkat, Mas, bisa kita katakan bahwa krisis pangan itu adalah situasi di mana terjadinya kelangkaan pangan yang meluas di suatu masyarakat. Dan pada kasus sekarang, kelangkaan pangan itu mengancam masyarakat global. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada masyarakat dunia. Nah, penyebab krisis pangan tadi sudah diungkapkan juga sebenarnya di definisi dari krisis pangan itu guncangan dari sisi permintaan. Dan sekarang juga ternyata guncangan dari sisi penawaran itu juga terjadi, Mas, dan itu memicu kenaikan harga pangan yang signifikan. Nah, dari sisi permintaan kita tahu bahwa permintaan masyarakat yang meningkat ketika situasi COVID-19 yang semakin bisa dikendalikan, ini meningkatkan community mobility atau pergerakan masyarakat yang semakin meningkat. Dan kita tahu bahwa sekarang jumlah penumpang angkutan darat, angkutan udara, angkutan laut, dan kereta itu semakin meningkat. Dan community mobility ini meningkatkan permintaan masyarakat terhadap barang, ya, maksud harga BBM, termasuk BBM maksud saya, dan juga pangan, ya, jelas mereka butuh makan, ya. Nah, guncangan dari sisi pangan sekarang itu dari sisi permintaan maksud saya itu terjadi ketika penurunan produksi pangan itu akibat cuaca, kondisi cuaca yang buruk, kenaikan harga energi yang mendorong kenaikan harga pupuk, dan ditambah perang Rusia Ukraina. Nah,
Dua Oke. guncangan ini dari sisi permintaan dan pasokan itu menyebabkan kenaikan harga pangan secara signifikan. Dan tentu saja kenaikan harga pangan ini akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah ya. Mengingat sebagian besar pendapatan masyarakat golongan ini dialokasikan untuk pangan. Kalau orang ekonomi itu kita kenal dengan hukum Engel ya, yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, maka porsi pengeluaran pangan itu semakin berkurang atau sebaliknya. Nah, bagi masyarakat golongan menengah ke bawah, ya penurunan produksi pangan yang diikuti dengan kenaikan harga pangan ini akan menurunkan akses mereka terhadap pangan ya, Oke. baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Begitu kira-kira, Iya. Mas. Tapi kalau kita cermati saat ini ya, Bu Sahara begitu, seberapa mengkhawatirkannya ancaman dari krisis pangan ini dan apakah juga sudah mulai merambat sampai dengan wilayah Asia dan tentunya Indonesia? Cukup mengkhawatirkan ya, Hmm, karena kalau kita lihat ya, di tahun 2008 itu pernah juga terjadi lonjakan kenaikan harga pangan. oke. Dan krisis pangan yang terjadi di tahun 2022 ini lebih dahsyat, Mas. Karena Hmm, apa? Ini diperparah dengan COVID-19 dan perang Rusia oke. Ukraina ya. Jadi uh, memang sebelum, kalau kita perhatikan tren kenaikan harga pangan itu sebenarnya sudah terjadi sebelum perang Rusia Ukraina ya. Hmm, Ya, tadi yang saya katakan disebabkan oleh kontraksi penawaran dan ekspansi permintaan tadi ya. ya, Nah, perang Rusia Ukraina yang terjadi sejak Februari 2022 ini memperburuk situasi harga pangan dan energi di tingkat global. Kenapa? Ya karena kita tahu oke. Rusia dan Ukraina itu kan negara eksportir utama komoditas pangan dan Ya, energi dunia ya. Lalu betul. perang yang terjadi menyebabkan turunan produksi dan terhambatnya pengiriman produk pangan dan energi dari kedua negara tersebut. Alhasil kenaikan harga pangan dan energi itu semakin meroket dan semakin mendisrupsi situasi harga pangan dan energi di tingkat nasional. Saya kasih contoh ya, tahun 2000 ini data dari World Bank ya, Hmm, tahun 2021 bulan Januari ini sebelum perang ya, harga oke. pupuk TSP dan urea itu masih di angka 337,6 per metric ton US dollar ya. Oke. Dan untuk urea itu 303 sekitar itu ya. Dan kemudian meningkat ya, 2 kali lipat itu menjadi 746,5. Udah 2 kali lipat loh, Mas. Nah, Oke. lalu kemudian harga gandum juga ya. Gandum itu di awal tahun Januari 2022 itu masih berada pada kisaran 289 US dollar per metric ton. Sekarang berapa? Bulan Juni tahun 2022 itu 2 kali lipat, 522 ya, hampir 2 kali lipat, 3 metric ton ya. Nah Oke. itu mendorong kenaikan harga barang-barang yang lain ya tentu saja. Karena kan tadi pupuk itu merupakan bahan baku untuk memproduksi produk pertanian, lalu kemudian produk pangan tadi misalnya gandum itu kan Ya, merupakan bahan baku bagi produk turunan yang penting ya bagi dunia, pasta, instant noodle, lalu kemudian mie, pizza, makaroni, roti, dan lain-lain. betul. Dan juga beberapa waktu lalu Presiden sudah mengingatkan bahwa kemungkinan dari kenaikan harga roti begitu juga akan terdampak dengan mahalnya mungkin harga bahan bakunya tadi yang sebagian besar kan memang masih impor begitu, Bu Sahara. Betul, betul. Nah, menyikapi kondisi seperti ini, langkah mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut pengamatan Anda sudah on the track kah, sudah tepat begitu untuk bisa mengantisipasi permasalahan ini ke depan? Ya, baik. Jadi memang kalau kita lihat sekarang ya Presiden sudah mengingatkan ya bahwa uh, kenaikan harga pangan itu akan terus berlanjut ya. Ibu Sri Mulyani juga sudah Betul. mewanti-wanti ya bahwa itu akan kenaikan harga pangan itu akan terjadi ya. Dan sejumlah kebijakan itu sudah dilakukan oleh pemerintah ya, baik terutama jangka pendek ya, kebijakan fiskal dan moneter untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan itu memang harus terus dilakukan ya. Nah, di sisi produksi misalnya kebijakan fiskal yang perlu terus dijalankan itu berupa pemberian subsidi input pertanian ya, sehingga bisa menekan biaya produksi ya, misalnya subsidi pupuk dan benih, lalu kebijakan moneter terkait akses pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau di sektor pertanian itu harus terus dilakukan. Nah itu di sisi produksi, di sisi konsumen ya, guna menata daya beli masyarakat,
subsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah agar dapat mengakses pangan itu harus dilakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya ya, Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Nah, sistem logistik yang mendukung itu harus terus dilakukan melalui perbaikan sarana pelabuhan, jalan, dan sarana angkutan umum lainnya ya. Dan efisiensi di tata niaga itu harus dilakukan. Nah, itu dalam jangka pendek ya. Jangka panjang ini jangan lupa, Mas. Jangka panjang itu juga perlu dilakukan untuk memperkuat stok pangan nasional ya, karena berdasarkan tren kenaikan harga di tingkat global itu tidak menutup kemungkinan guncangan harga itu akan terjadi. Kami mencatat bahwa gandum itu dalam jangka panjang dari tahun 1960 sampai 2022 ini itu sudah 3 kali mengalami guncangan. Juni 1973, Juli 2007, dan April 2020. Dan untuk mengantisipasi guncangan tersebut dalam jangka panjang, itu alternatif substitusi pangan impor itu perlu dilakukan ya. Misalnya kasus tepung terigu ya, kita mengimpor dalam bentuk biji gandum dan dalam bentuk tepung terigu. Nah, itu ke depan itu substitusi sudah harus dipikirkan ya ke arah tepung lokal lainnya seperti moka, tapioka dan lain-lain ya. Dan roadmap harus jelas, Mas, sehingga ketika roadmap itu ditetapkan yang berisikan target di dalamnya itu berapa persen pengurangan impor yang akan dilakukan setiap tahunnya, itu perlu dilaksanakan secara konsisten oleh rezim manapun, sehingga ketika terjadi pergantian rezim itu roadmap itu terkait dengan substitusi pangan impor itu masih terus dilakukan secara konsisten. Berikutnya kembali kami sampaikan infografik terkait dengan anggaran ketahanan pangan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan ini dari tahun 2018 sampai dengan 2022 anggaran sudah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kita lihat tertinggi di tahun 2018 ini mencapai 105,39 triliun, kemudian di tahun 2019 menjadi 100,15 triliun rupiah. Adapun terendah di tahun 2020 sekitar 73,56 triliun dan di tahun 2021 lalu meningkat menjadi 99,02 triliun rupiah, sementara di tahun ini dianggarkan sekitar 92,23 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati dari sisi anggaran ketahanan pangan. Ya, kita lihat ini di tahun 2022 ini dari Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada Kementerian PUPR dan kementerian lembaga lainnya. Kalau kita lihat dari untuk Kementerian Pertanian tadi sekitar 14,5 triliun. Sementara untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,1 triliun, PUPR 15,5 triliun dan KL lainnya 0,6 triliun rupiah. Total sekitar 36,6 triliun. Berikutnya dari sisi anggaran ketahanan pangan untuk subsidi pupuk, kemudian belanja cadangan beras, cadangan stabilitas harga pangan, belanja cadangan subsidi pupuk, kemudian transfer ke daerah dalam bentuk dana aliran khusus. Totalnya 92,3 triliun rupiah. Selanjutnya dari Global Food Security Index Indonesia, ini perbandingan dari tahun 2020 ke 2021, posisi Indonesia di tahun 2020 61,4, sementara di tahun 2021 59,2. Itu dia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Sahara, pengamat pangan Institut Pertanian Bogor. Baik, Bu Sahara, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, anggaran ketahanan pangan kita memang cenderung fluktuatif begitu ya. Menurut Anda apakah anggaran dari ketahanan pangan ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal begitu untuk menangkis ini ancaman krisis pangan global? Baik, kita itu penduduknya tinggi loh, 270 juta jiwa, semuanya harus makan ya. Betul. Jadi memang dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar tersebut ya, anggaran untuk ketahanan pangan ya dan program-program lainnya terkait peningkatan produksi pertanian itu harus bisa kita manfaatkan secara optimal ya dari sisi, dan memang kalau kita lihat ya untuk produk pertanian ini ya
tidak hanya di on farm saja, tetapi juga meliputi juga sisi hulu ya, pengadaan input, pupuk, obat-obatan, benih, dan juga hilir. Hilir itu terkait dengan apa? Distribusi. Nah, disitulah logistik sistem yang baik ya, itu harus mendukung. Nah, anggaran untuk ketahanan pangan tersebut ya itu harus meliputi semua ya tahapan yang ada di dalam value chain ya atau rantai nilai dari produk pangan tersebut sehingga itu bisa dimanfaatkan secara efektif. Dan saya kira penggunaan di sisi on farm-nya ya, penggunaan teknologi digital ya, smart farming ya untuk peningkatan produksi itu harus terus dilakukan. Lalu kemudian di hilir ya, hilirisasi produk ya, sehingga meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut dan juga penyerapan tenaga kerja itu perlu dilakukan. Dan distribusi tadi yang saya katakan tidak kalah pentingnya, mengingatkan produk pertanian itu diproduksi ya, kalau yang dalam negeri ini Mas diproduksi di wilayah pedesaan, konsumen kan di daerah perkotaan, maka untuk mengantarkan barang dari daerah produsen ke daerah konsumen itu tentu saja memerlukan infrastruktur yang bagus, infrastruktur laut ya, udara, lalu kemudian kereta api ya, itu perlu ya untuk ditingkatkan. Lalu kemudian jangan lupa juga tadi yang saya katakan, hulunya kita jangan on farm saja, hulunya seperti untuk sektor peternakan, industri pakan itu juga perlu dikembangkan karena kita masih impor banyak loh untuk pakan ya. Lalu pupuk, nah pupuk itu juga perlu dikembangkan. Industri benih ya, benih juga kan kita masih sebagian mengimpor. Itu kalau misalnya digenjot ya produksi benih di dalam negeri itu bisa berdampak positif terhadap value chain atau rantai nilai dari produk pertanian, terutama pangan penting yang ada di Indonesia. Itu dia, pemanfaatan teknologi di sektor pertanian kita menurut Anda begitu, apakah saat ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah begitu? Mengingat tadi upaya untuk akselerasi peningkatan produksi pangan di dalam negeri tentu kita harus butuh teknologi, butuh lagi kemampuan dari SDM dalam artian mungkin petaninya begitu Bu Sahara. Ya, jadi smart farming itu sudah dilakukan di on farm ya. Lalu kemudian digital marketing itu juga sudah dilakukan juga ya untuk distribusi. Nah memang yang menjadi catatan kan untuk mengadopsi teknologi itu benar sekali tadi diperlukan sumber daya manusia yang yang bisa ya untuk mengadopsi teknologi tersebut. Masalahnya memang kan petani di Indonesia, SDM pertanian di Indonesia itu kan kebanyakan berusia tua dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi ya. Padahal tadi teknologi yang kita sebutkan tadi itu kan menuntut agar mereka ya para petani tersebut ya memiliki SDM yang tinggi. Nah, oleh karena itu regenerasi petani itu perlu untuk dilakukan. Ya, regenerasi petani. Jadi kalau petani muda ini Mas, mereka kan familiar ya, native lah di bidang teknologi digital. Istilahnya lahir aja mereka udah pegang HP kok. Beda kan dengan angkatan yang dulu ya. Jadi karena mereka familiar, maka upaya untuk mendorong generasi muda agar mau terlibat di sektor pertanian itu harus terus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi youth ya istilahnya ya, in agriculture sector itu perlu terus dikumandangkan ya. Dan saya mengatakan begini kepada para generasi muda. Ya, jangan membayangkan pertanian itu on farm seperti yang saya katakan tadi kan. Kalian bisa, generasi muda itu bisa kita libatkan di hilir. Pemasaran, distribusi, bisa juga dilibatkan di hulu kan. Untuk pengembangan teknologi pakan, untuk pengembangan benih dan sebagainya. Begitu ya, kalau kita bicara mengenai generasi muda, memang ini pemerintah terus mengajak ya generasi milenial khususnya begitu untuk mencoba menjadi petani begitu dengan pemanfaatan teknologi, kemudian beragam mungkin ajakan-ajakan edukasi yang juga ini semakin masif. Tapi kita lihat dengan kondisi yang ada saja kita mencoba realistis begitu. Petani-petani saat ini juga tengah kesulitan dengan beragam regulasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Contoh saja di kelapa sawit, kemudian beberapa komoditas pangan lainnya. Apakah ini bisa menjadi suatu presiden yang mungkin akhirnya tidak menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda, Bu Sahara? Ya, baik. Jadi memang kebijakan itu kan harus yang dilakukan itu kan memang harus benar-benar berdasarkan kondisi lapang ya. Dan itu yang dilakukan ya. Jadi kalau seperti kasus
kelapa sawit kan, larangan ekspor ternyata kan berdampak negatif ya terhadap harga CPO harga TBS, sawit di ya. tingkat petani ya begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus memang diantisipasi bahwa ketika kebijakan itu berlakukan dan diterapkan, itu tadi yang saya katakan 10 hilir itu benar-benar harus dilihat siapa yang mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut dan siapa yang mendapatkan dampak negatif dari penerapan suatu kebijakan. Nah, tentu saja kebijakan itu pasti ada dampak negatif dan ada dampak positif ya terhadap para stakeholders yang terlibat di sektor pertanian. Tetapi bagaimana meminimisasi dampak negatif tersebut, nah itu yang perlu dilihat ya, sehingga suatu kebijakan ya itu bisa memberikan manfaat kepada semua stakeholders yang ada di sepanjang rantai nilai dari produk pertanian tersebut. Oke, hulu dan hilir. Kemudian Anda katakan juga subsidi ini menjadi salah satu buffer untuk jangka pendek saat ini, baik subsidi yang diberikan untuk benih, kemudian pupuk dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat ini data dari Kementerian ini juga menyebutkan begitu anggaran ketahanan pangan ini dipangkas terus begitu tahun 2021 sekitar 99 triliun, kemudian dari tahun 2022 sekitar 92 triliun. Nah ini bagaimana? Apakah bisa ini menjadi salah satu nanti modal juga? Padahal kan pada saat kita pemanfaatan sosialisasi, edukasi, penggunaan teknologi di sektor pertanian, dananya kan tidak sedikit, Bu Sahara. Iya, jadi seperti yang saya katakan tadi, Mas, di situasi sekarang ya, situasi sekarang itu kan krisis pangan global, dan itu kan sudah ditransmisikan ke Indonesia, ya. Nah sehingga ya tadi ya anggaran ya untuk pangan tersebut ya untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia itu mau nggak mau ya harus ditingkatkan. Tadi yang saya katakan kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu diprioritaskan pada kondisi sekarang itu untuk meningkatkan kondisi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Jadi akses terhadap pangan, tadi yang saya katakan terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah itu ya mau nggak mau suka nggak suka harus kita perhatikan sekarang ya, karena begitu terjadi kenaikan harga pangan itu memangkas daya beli mereka. Kalau orang kaya mungkin bisa switch ya Mas ya. Tadinya liburan, mungkin liburannya dikurangin ya. Untuk agar tetap bisa mengakses pangan yang berkualitas. Tapi kalau orang miskin, tadi saya katakan yang berpendapatan rendah, pendapatan mereka sebagian besar dialokasikan untuk pangan. Ketika harga pangan meningkat, maka apa yang terjadi? Daya beli mereka menjadi berkurang. Akhirnya kualitas pangan yang mereka konsumsi kalau tidak ada upaya bantuan dari pemerintah tentu saja akan berkurang. Begitu kira-kira. Baik, tapi Anda masih tetap optimis bahwa Indonesia bisa melewati ancaman krisis pangan global ini? Kalau tadi yang saya katakan upaya dalam jangka pendek ya dan jangka panjang, upaya jangka pendek tadi kebijakan moneter dan fiskal yang diarahkan tadi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan dikombinasikan dengan kebijakan dalam jangka panjang, saya optimis ya. Itu bisa Indonesia dan juga bersama negara-negara lain di dunia itu bisa keluar dari krisis pangan. Dan Indonesia sekarang kan posisinya sedang bagus ya. Kita kan presidensi G20 ya. Betul. Nah, itu kan bisa menjadi suatu hal yang kita manfaatkan agar ya terus-menerus kita menyerukan ya kepada negara-negara anggota G20 itu untuk ya perang Rusia Ukraina mau ngomong harus di stop loh, kita nggak tahu ya kapan, tapi harus di stop. Dan upaya-upaya tadi itu ya terkait dengan perbaikan global value chain, lalu kemudian upaya-upaya lainnya ya melalui kerjasama ya bilateral terkait dengan ketersediaan pangan itu bisa terus dilakukan di antara negara-negara G20 tersebut. Baik, itu dia beragam langkah yang sudah diterapkan oleh pemerintah, semoga benar-benar bisa menjadi benteng pertahanan kita begitu dalam meningkatkan ketahanan pangan dan juga mengatasi dan mengantisipasi krisis pangan global. Bu Sahara, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel, terutama dalam menyikapi kondisi
pangan saat ini begitu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Sahara. Terima kasih. Ya, terima kasih Ya. Mas Pras. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.